Baik, selamat pagi semuanya. Sebelum saya mulai, silakan menyalakan kamera dan jika nanti ada yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu ya. Bagian mic-nya masih nyala, bisa dimatikan terlebih dahulu biar nggak mengganggu jalannya pembelajaran. Nah, dikarenakan kameranya udah cukup banyak yang aktif juga, saya akan mulai kelasnya. Tapi sebelumnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sudah sarapan semuanya kan? Sudah. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan melakukan absensi terlebih dahulu. Bagi yang namanya dipanggil bisa raise hand dan bilang hadir ya. Absen Nabila Kusuma. Hadir, Bu. Oke, bagus. Semuanya udah hadir ya. Kalau begitu, saya akan menampilkan PPT-nya terlebih dahulu. Sebentar. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian pernah nggak diminta tolong orang tua membeli sesuatu di toko, tapi kalian malah salah membeli? Misal, diminta membeli gula, tapi yang dibeli malah garam. Menurut kalian, mengapa hal itu bisa terjadi? Ada yang bisa jawab? Karena adanya faktor tidak menentukan dengan baik, Bu. Ya, itu benar sekali. Jadi, itu benar ya. Biasanya itu karena kita mendengarkan, tapi tidak benar-benar menyimak. Ya, mungkin ada faktor tiba-tiba kita lupa juga. Tapi mengingat hari ini pelajaran kita tentang jenis-jenis mendengarkan, maka hari ini kita akan mempelajari mengenai materi yang mungkin ini juga akan berguna bagi khususnya saat kalian nanti akan terjun ke dunia kerja. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian mendengarkan. Nah, sini mendengarkan itu adalah proses menerima informasi melalui indera pendengaran untuk memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain. Nah, jadi mendengarkan itu bukan hanya sekedar mendengar saja, tapi juga memaknai makna yang dari apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Sebelumnya, kalian ada yang tahu nggak jenis-jenis mendengarkan? Berikan saya 3 contoh saja dari mendengarkan. Ada yang bisa? Saya bisa, Bu. Oke, Nabila, silakan. Yang pertama, mendengarkan dengan pasif. Kedua, mendengarkan dengan aktif. Dan yang terakhir, mendengarkan dengan kritis, Bu. Bagus, bagus, benar sekali Nabila. Jadi 3 itu tadi termasuk jenis-jenis mendengarkan. Dan hari ini kita akan mempelajari jenis-jenisnya dan juga maknanya. Nah, mungkin materi ini kelihatan sederhana ya, karena cuma dengerin orang ngomong doang. Tapi sebenarnya cara kita mendengarkan itu bisa beda-beda. Dan efeknya juga bakal beda ke orang yang kita ajak komunikasi. Nah, bagaimana sih Bu maksudnya? Nah, jadi begini. Di sini yang pertama ada mendengarkan pasif. Ini kondisi ketika kita hanya mendengarkan suara, tapi pikiran kita tidak benar-benar fokus. Misalnya, seperti saat kalian lagi di kelas, tapi sambil mikirin hal lain. Suara guru tetap masuk ke telinga, tapi isinya tidak benar-benar dipahami. Ibarat radio yang nyala di background, kita tahu ada suara, tapi nggak benar-benar kita dengarkan. Yang kedua, di sini ada jenis mendengarkan penuh perhatian. Nah, maksud gimana sih, Bu? Nah, itu artinya itu saat kita mulai fokus pada pembicara. Kita melihat, memperhatikan, dan mencoba memahami apa yang disampaikan. Analogi sederhananya gini, saat kalian lagi nonton film favorit misalnya, kan mata, telinga, dan pikiran kalian semuanya tertuju pada satu hal. Jadi kalian bisa mengikuti alur ceritanya dengan jelas. Yang ketiga, ada mendengarkan aktif. Ini sudah jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya. Karena kita tidak hanya fokus, tapi juga bisa memberikan respon.
Misalnya dengan mengangguk, mencatat, atau memberikan pertanyaan. Ibaratnya seperti bermain tenis. Nah, kan ada bola yang dilempar, dan kita juga harus membalasnya. Jadi, komunikasi itu berjalan dua arah, bukan cuma satu arah. Selanjutnya ada mendengarkan dengan empati. Ini bukan cuma soal memahami kata per kata, tapi juga memahami perasaan di baliknya. Misalnya, saat teman kalian lagi curhat, yang dia butuhkan bukan solusi cepat, tapi didengarkan dan dimengerti. Analogi sederhananya, ketika kita mencoba memakai sepatu orang lain, merasakan apa yang dirasakan, walaupun kita tidak mengalaminya secara langsung. Yang kelima, ini ada juga menerangkan dengan kritis. Di sini kita tidak langsung menerima semua informasi, tapi kita pikirkan dulu apakah itu benar, logis, atau bisa dipercaya. Ibaratnya seperti kita menjadi seorang detektif. Nah, di sini kan seorang detektif tidak hanya mengumpulkan petunjuk saja, tapi juga mengecek apakah semuanya masuk akal sebelum percaya begitu saja. Oke. Ya, ada apa Nabila? Jika tidak ada, boleh minta tolong dimatikan mic-nya terlebih dahulu ya. Biar saya dahulu yang berbicara, baru kalian uh, boleh bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, kita kembali ke materi. Sini ada jenis mendengarkan yang terakhir, yaitu ada jenis mendengarkan untuk pemecahan masalah. Jenis ini biasanya digunakan ketika kita ingin mencari solusi. Kita mendengarkan dengan tujuan memahami masalah secara jelas, lalu memikirkan langkah yang bisa diambil. Analogi sederhananya, seperti mekanik yang membenarkan suara mesin rusak, dia tidak hanya mendengar, tapi mencoba memahami penyebab dan cara memperbaikinya. Jadi, dari semua jenis ini, kita bisa lihat bagaimana mendengarkan itu bukan hanya soal telinga, tapi juga soal perhatian, perasaan, dan cara berpikir kita. Nah, di sini saya ingin bertanya, apa perbedaan antara mendengarkan pasif dan mendengarkan penuh perhatian? Yang bisa jawab bisa raise hand ya. Saya bisa jawab, Bu. Oke, silakan Nabila. Kalau pasif itu cuma mendengarkan saja. Kalau penuh perhatian itu namanya fokus, Bu. Ya, betul, bagus sekali. Jadi jawabannya sudah tepat ya. Sekarang kita coba kembali lihat contoh di slide. Di sini seorang siswa mendengarkan penjelasan guru sambil mencatat poin penting. Menurut kalian, ini termasuk jenis mendengarkan apa? Mendengarkan dengan penuh perhatian. Ya, benar sekali. Karena siswa tersebut fokus dan berusaha memahami informasi. Oke, bagus sekali Bila. Sekarang kita akan melakukan diskusi singkat. Silakan kalian semua diskusikan contoh situasi dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan mendengarkan secara aktif. Kalian akan saya beri waktu 3-5 menit. Jika sudah, nanti salah satu anak akan menyampaikan jawabannya dan akan mendapatkan poin tambahan. A few moments later. Baik, siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Saya ingin menyampaikannya, Bu. Iya, baik, silakan Nabila. Nah, mungkin contohnya saat teman kita mungkin sedang bercerita tentang masalahnya, misalkan dia lagi sedih karena ada konflik dengan temannya. Kita itu tidak hanya dia mendengarkan saja, tapi juga bisa memperhatikan seperti melihat ekspresinya, mengangguk, dan sesekali menanggapi dengan kata seperti, oh iya, ataupun terus bagaimana. Dan juga kita bisa mengulas sedikit apa yang dia katakan untuk memastikan kita paham misalnya, jadi kamu merasa kecewa karena dia tidak menempati janji ya. Nah, selain itu juga kita tidak perlu memotong pembicaraan dia dan kita perlu benar-benar fokus kepada dia supaya dia merasa didengarkan dan juga dihargai, Bu. Ya, bagus sekali. Itu adalah contoh yang tepat ya, Nabila. Baik, atas nama siapa? Nama lengkapnya?
Nabila Kusuma, Bu. Oke. Baik, teman-teman yang lain yang masih belum mendapatkan giliran, bisa tetap fokus agar bisa mendapatkan giliran ya. Bagi yang kameranya masih belum dinyalakan, akan saya anggap apa? Sesuai dengan kesepakatan awal kita saat melakukan pembelajaran online. Wajib hukumnya untuk menyalakan kamera. Sekarang saya ingin memastikan semuanya sudah paham. Silakan yang masih ragu bisa raise hand dan tuliskan di kolom chat. 2,000 years later. Beneran ini nggak ada yang mau bertanya? Ya udah, jika tidak ada yang mau, biar saya yang akan bertanya pada kalian. Oke Nabila, saya punya pertanyaan. Kalau seseorang mendengarkan temannya yang sedang bercerita tentang masalahnya, lalu mencoba memahami perasaannya, itu termasuk jenis mendengarkan apa? Termasuk jenis mendengarkan empati, Bu. Ya, itu benar sekali. Itu termasuk mendengarkan empati ya, karena kita memahami perasaan orang lain. Jadi itu tadi penjelasan mengenai jenis-jenis pengertian mendengarkan yang sudah kita pelajari hari ini. Dari materi tersebut dapat kita pahami bahwa mendengarkan merupakan salah satu keterampilan yang sangat penting dalam komunikasi. Ada berbagai jenis mendengarkan dan setiap jenis digunakan sesuai dengan situasi serta tujuan yang berbeda. Nah, dengan kemampuan mendengarkan yang baik, kita bisa memahami informasi dengan lebih tepat dan menghindari terjadinya kesalahpahaman. Mungkin sekian dulu materi dari saya. Sepertinya waktu pelajaran kita juga sudah habis. Sebagai tugas rumah, silakan mencari atau membuat sebuah berita yang berkaitan dengan salah satu jenis mendengarkan. Setelah itu, jelaskan jenisnya mendengarkan yang terdapat dalam berita tersebut. Lalu sertakan juga solusi dari permasalahan yang ada dengan penjelasan yang jelas. Kalian bebas memilih jenis mendengarkan yang ingin digunakan, dan tugasnya akan dikumpulkan di ruangan saya minggu depan. Saya tunggu sebelum jam pelajaran saya dimulai. Sebelum kita akhiri, jika ada yang bertanya bisa raise hand. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.